Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ali Mahdi, Master SOP Indonesia. Rekan sekalian, kali ini saya akan menjelaskan, kali ini saya akan tunjukkan cara membuat SOP memulai pekerjaan di toko. Tetapi SOP ini bisa juga dipakai untuk selain toko. SOP ini juga bisa dipakai di warung, di restoran, di kafe, atau di kantor, di mana rekan-rekan sekalian bekerja atau mengelola sebuah perusahaan. Di dalam konten SOP ini akan dijelaskan juga tentang briefing dan tata caranya. Karena itu, silakan simak video ini sampai selesai dan nanti Anda bisa aplikasikan SOP yang saya contohkan ini di dalam perusahaan Anda, tapi tentu Anda harus menyesuaikan ya sesuai dengan operasional di perusahaan rekan-rekan masing-masing. Ayo kita ikuti video ini, tapi jangan lupa subscribe channel YouTube video ini agar lebih bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, ini adalah contoh prosedur memulai pekerjaan di toko. Tapi sekali lagi ini bisa juga diaplikasikan di usaha jenis lain, di restoran, di kafe, di toko, atau di kantor Anda. Ya, ini jenis ini adalah contoh SOP ya. Dimulai dari tujuan ya, tujuan ya. Format SOP ini adalah format SOP kompilasi yang biasa saya pakai dalam menyusun sebuah SOP, baik untuk SOP di perusahaan saya maupun di klien saya. Ya, format SOP ini dimulai dari tujuan. Tujuannya adalah memulai pekerjaan di toko untuk mempersiapkan tim atau karyawan Anda agar bekerja sesuai tugasnya dengan penuh motivasi dan tanggung jawab. Ya. Ruang lingkup daripada SOP ini adalah prosedur memulai pekerjaan ini dilakukan oleh karyawan atau tim Anda sebelum mereka melakukan aktivitas pelayanan toko. Ya, mulai dari berdoa sampai nanti mengecek perlengkapan kerja masing-masing personil atau tim di toko Anda atau di perusahaan Anda. Nah, kemudian di sini ada juga definisi. Ya, definisi adalah menjelaskan istilah-istilah atau kata-kata yang susah dimengerti, tapi kalau jika tidak ada, dikosongin saja atau ditulis tidak ada. Misalnya briefing. Briefing adalah memberikan pengarahan tentang kinerja tim supaya tetap sesuai dengan SOP atau standar operating prosedur dan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Gitu. Kemudian dibuat policy-nya di sini ya. Setelah buka toko sebelum mulai pekerjaan, setiap personil wajib melakukan morning briefing. Lakukan morning briefing per divisi atau kelompok ya. Jadi morning briefing itu dibatasi per divisi atau kelompok ya supaya lebih efektif. Kemudian yang ketiga, morning briefing itu dilakukan dengan posisi berdiri ya, posisi berdiri supaya nanti lebih fokus ya, dan keterlibatan tim itu didapat ya. Baik itu di ruangan ya, di indoor ya, di dalam ruangan kantor ya, atau di halaman kantor, berarti di outdoor itu boleh ya. Posisinya berdiri ya dalam formasi melingkar ya, melingkar gitu. Kemudian menjaga kedisiplinan dan pastikan selalu komitmen dengan waktu ya gitu. Misalnya walaupun satu orang yang sudah siap ya dimulai saja gitu.
Kemudian ada susunan acaranya, ya, rundownnya gitu ya, morning briefing itu mulai dari pembacaan doa, menyanyikan Mars Toko, kemudian mengucapkan janji karyawan, kemudian yang keempat meneriakkan yel-yel Toko, itu penting karena untuk memberi semangat, gitu kan. Kemudian membacakan 5 kosakata pelayanan, ya bisa 5 bisa 7 ya, tergantung di toko Anda atau perusahaan Anda. Kemudian nomor 6 ya, acara inti yaitu briefing atau arahan dari manajer atau supervisor atau kepala toko. Ya, baru kemudian sebelum selesai ada pengecekan penampilan dan perlengkapan personil toko ya, sebelum memulai bekerja atau sebelum menerima customer ya. Kemudian di sini juga ada dokumen terkait ya. Dalam hal ini ada teks doa, ada teks Mars Toko atau visi misi perusahaan, kemudian ada janji karyawan, kemudian teks 5 kosakata pelayanan. Tanggung jawabnya siapa? Kepala toko. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu sekarang prosedurnya, standar prosedurnya. Nah, ini masuk ke dalam prosedurnya ya, tahap per tahapnya ya. Pelaksananya karyawan toko ya. Uraian prosedur yang pertama adalah tahap pertama adalah semua personil atau tim berkumpul di tempat yang ditentukan di dalam atau di ruang atau di luar ruangan ya. Di dalam atau di luar ya, ini saya koreksi ya. Di luar ruangan berkumpul dalam posisi berdiri dengan formasi melingkar ya, dengan ya. Oke. Kemudian yang kedua, kepala toko memimpin morning briefing itu diawali dengan salam pembuka. Selamat pagi, assalamualaikum, good morning, ya terserah seperti apa. Setelah salam pembuka, anggota tim melakukan doa. Ya, kemudian doa ini dipimpin oleh salah satu petugas sesuai dengan jadwal, ya, dan personil yang lain mengaminkannya. Jadi ada jadwal ya untuk petugas. Saya kasih contoh jadwal untuk petugas itu begini ya, rekan-rekan sekalian. Nah, seperti ini jadwalnya. Ya, ada nomor petugasnya. Petugas sebagai apa? Doa, membaca Mars Toko atau visi misi, janji karyawan, yel toko, 5 kosakata. 5 kosakata pelayanan. Ya, seperti ini. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Siapa saja petugasnya terus ini. Misalnya hari Senin, Adi sebagai baca doa, Mas Toko dibaca oleh Budi, janji karya dipimpin oleh Wati, Yaya Toko dipimpin oleh Ambar, 5 kosakata pelayanan oleh Yuli. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian dan yang kelima adalah semua anggota tim mengucapkan janji karyawan dengan semangat ya, dipimpin oleh petugas sesuai dengan jadwal ya. Dan yang lain mengikutinya ya. Dokumennya adalah teks janji karyawan ya. Tapi kalau sudah hafal, terutama petugas yang memimpin, tidak perlu teks janji karyawan lagi ya, dan yang lain mengikuti. Dan berikutnya yang keenam adalah semua anggota tim meneriakkan yel toko ya, dengan gerakan dan nada semangat lantang, keras dan jelas ya, untuk melejutkan semangat dan dipimpin oleh kepala toko. Ya, misalnya teksnya adalah apa kabar semuanya? Yes, semangat. Yes, itu misalnya. Terus kemudian mungkin diikuti dengan tepuk tangan. Supaya apa? Supaya semangat. Itu dengan sekali. Nah, di sini tadi yang nomor 4 ada menyanyikan Mars Toko. Ya, jika tidak ada Mars Toko diganti dengan menyanyikan visi misi. Saya kasih contoh menyanyikan Mars Toko. Ya, itu dilakukan secara bersama-sama rekan-rekan sekalian ya. Tapi kalau membacakan visi misi itu ada yang memimpin ya, sesuai dengan petugas yang dijadwalkan, kemudian yang lain mengikuti. Mars Toko ya. Saya kasih contoh seperti ini. Apa perlu dinyanyikan ya? Oke, saya nyanyikan seperti ini. Mars Toko. 1,
2, 3. Ini dinyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bekerja profesional dan amanah dan selalu menjadi visi kami. Bersemangat tiada kata lelah, kan selalu terukir pada langkah kami. Ketenangan ada saat kewajiban terlaksana. Ketenangan ada saat pelanggan berbahagia. Ketenangan ada saat amanah tertunaikan. Saat amanah tertunaikan. Nah, itu contoh Mas Toko ya, gitu. Atau dibacakan visi misi, kemudian yang lain mengikuti ya. Jadi ada yang membacakan, ada yang memimpin. Ya, misalnya visi Master SOP. Visi dan misi Master SOP, visi menjadi perusahaan nasional terbaik dan menyediakan produk dan jasa standarisasi operasional prosedur yang berkualitas dunia. Contoh, visi Master SOP. Pertama, menerbitkan serial buku SOP berkualitas sebanyak 100 buku sampai akhir tahun 2021. Kemudian yang kedua, membantu para pengusaha UMKM dalam mensistemasikan usahanya. Yang ketiga, mengkampanyekan gerakan sadar SOP kepada setiap pelaku usaha. Yang keempat, mengembangkan potensi karyawan. Keempat, mengembangkan potensi karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima, mewujudkan manfaat dan kebaikan kepada seluruh stakeholder. Kemudian keenam, yang terakhir, menjunjung tinggi tanggung jawab sosial perusahaan. Itu adalah contoh visi misi Master SOP. Nanti tinggal ganti saja visi misi di perusahaan Anda. Baik. Kemudian yang berikutnya, setelah pembacaan Mas tadi, ada visi misi. Kemudian ada yang kelima tadi adalah, mengucapkan janji karyawan. Ya, ini juga ada contohnya janji karyawan. Ya, ini dipimpin oleh satu orang, kemudian yang lain mengikuti. Janji karyawan. 1. Kami karyawan dan karyawati menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. 2. Kami berjanji untuk bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kami berjanji untuk bekerja sama dalam tim guna mencapai kemajuan perusahaan. Yang keempat, kepuasan pelanggan adalah kepuasan kami. Nah, gitu rekan-rekan sekalian, itu contoh daripada janji karyawan. Ya. Kemudian ada yel-yel ya, yang diteriakkan, ya, kemudian semua mengikuti. Kemudian prosedur yang ketujuh adalah setelah meneriakkan yel-yel, semua anggota tim membaca 5 kosakata pelayanan bersama-sama semua tim yang dipimpin oleh petugas sesuai jadwal. Ya, saya kasih tunjuk seperti apa 5 kosakata. 5 kosakata itu contoh rekan-rekan sekalian. Anda bisa membuat 5, 6, atau 7 kosakata pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Anda. Ya, saya kasih contoh 5 kosakata pelayanan. Pertama, selamat datang, selamat belanja. Kedua, Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Silakan Bu, keranjang belanjanya. Mari saya antar ke tempatnya. Terima kasih, sampai belanja kembali. Itu adalah 5 kosakata pelayanan. Kenapa? Ini harus diucapkan setiap pagi, setiap hari, supaya tim kita terbiasa, hafal terbiasa, baik katanya maupun intonasinya. Ya, sehingga menjadi habit, sehingga nanti yang keluar adalah refleks ketika ada pelanggan
yang datang, ya, sehingga tidak ada kata lain, mohon maaf, sehingga tidak ada versi lain yang diucapkan oleh karyawan, ya, karena karyawan wajib menggunakan kosakata yang dimaksud, ya, maka perlu diulang-ulang di dalam meeting pagi atau briefing pagi ini. Itu rekan-rekan sekalian. Nah, setelah mengucapkan 5 kosakata pelayanan, kepala toko memberikan arahan. Nah, ini inti daripada apel pagi, ya, atau memulai pekerjaan, yaitu briefing. Ya, briefing itu adalah arahan yang disampaikan oleh kepala toko, bisa juga manajer atau supervisor. Ya, briefing itu berisi evaluasi atas permasalahan atau hal-hal yang terjadi sebelumnya, memberikan informasi, menyampaikan target, dan memberikan motivasi kepada tim. Ya, ada juga kontennya memberikan motivasi. Selain evaluasi, ya, target, ya, kemudian informasi, juga ada motivasi di dalamnya. Kemudian yang terakhir setelah briefing, yaitu yang ke-9, kepala toko mengecek penampilan, ya, penampilan personil, ya, sudah benar apa belum, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik apa belum, plus dicek juga perlengkapannya, ID card-nya, ya, kemudian sepatunya, ya, seragamnya, ya, lainnya dicek, ya, perlengkapan diri dari semua tim itu dicek, ya, kemudian proses selesai, ya, gitu teman-teman, ya. Ini adalah contoh SOP atau prosedur memulai pekerjaan di toko atau di kantor Anda. Nah, kalau form atau format daripada SOP yang saya buat, selain berupa penjelasan atau uraian prosedur, juga ada berupa flowchart seperti ini rekan-rekan sekalian. Ya, mulai start, kemudian tim berkumpul, ya, kemudian kepala toko memberikan salam, sampai kemudian proses selesai N-nya. Seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Ini flowchart-nya seperti ini. Ya, dan jangan lupa diberikan juga formulir-formulir seperti ini. Formnya seperti ini. Dokumen atau formulir yang berkaitan dengan SOP itu juga diberikan. Ya, begitu. Nah, oke, baik. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Semoga tetap sehat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.